إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Jami'ul Farid lil As'ilati wal Ajwibati ala Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Abdullah Ibnu Jarrah Al-Jarrah rahimahullah ta'ala. Dan kita melanjutkan bab yang ke-18, yaitu bab qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta, yaitu bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-56. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah orang yang engkau cintai. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah orang yang engkau cintai. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, penjelasan tentang ayat ini kemudian sebab diturunkannya sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Demikian pula hadis yang sahih dari seorang tabi'in Sa'id bin Musayyib dari ayahnya tentang kisah wafatnya Abu Talib. Ini pun juga sudah kita bacakan di pertemuan sebelumnya. Sehingga langsung kita masuk pada soal jawab yang diambil dari hadis ini. Soal pertanyaan, ma makna qawlihi hadarat Aba Talibin al-wafatu? Apa makna ucapan dari perawi ketika Abu Talib, yaitu kehadiran wafat? Itu kalau kita artikan secara terjemah kata per kata. Al-jawab, jawabannya ay hadarahu alamatul mauti, yaitu telah hadir pada Abu Talib tanda-tanda kematian. Wa muqaddimatuhu, dan pendahuluannya. Ya. Jadi Nabi SAW mendatangi Abu Talib karena memang nampaknya itu adalah tanda akhir kehidupannya. Jadi Nabi SAW merasa Abu Talib sudah mendekati ajalnya. Maka dari itu ini upaya terakhir dari Nabi SAW untuk mendatanginya. Dan sudah berulang kali Nabi SAW mendakwahkan kepada pamannya la ilaha illallah. Namun pamannya ini masih belum menerima. Maka ketika melihat pamannya akan menjumpai ajalnya, maka Nabi SAW tidak menyia-nyiakan hal tersebut, sehingga beliau pun mendatangi pamannya untuk mendakwahkan tauhid terakhir kalinya. Soal pertanyaan, Limadha amarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam biqauli la ilaha illallah inda mautihi?
Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu Talib untuk mengucapkan La ilaha illallah di kala kematiannya? Maksudnya sebelum kematiannya. Jawabannya li'ilmi Abi Talib, karena ilmu Abu Talib bima dalat alaihi min nafyi syirki billah wa ikhlasil ibadati lahu wahdah. Karena Nabi SAW merasa Abu Talib itu tahu apa yang ditunjukkan dari kalimat tersebut berupa penafian terhadap kesyirikan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Ya, jadi Nabi SAW memerintahkan atau yaitu menyuruh Abu Talib untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Karena apa? Sebenarnya Abu Talib tahu tentang kandungan yang ada di dalam kalimat tersebut, berupa penafian segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah dan penetapan hanya kepada Allah lah seharusnya kita beribadah. Baik. Soal pertanyaan berikutnya. Ma ma'na qawlihi uhajju laka biha indallah? Apa makna dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, aku akan berhujjah untukmu dengannya, dengan kalimat tersebut indallah, di sisi Allah. Ya. Jadi ketika Nabi SAW memerintahkan pamannya untuk mengucapkan La ilaha illallah, maka Nabi SAW pun menimbali, kalimat ini akan aku jadikan hujjah bagimu nanti di sisi Allah. Nah, apa maknanya? Jawabannya yaitu asyhadu laka, aku bersaksi untukmu, biha, dengan kalimat tersebut, indallah, di sisi Allah. Jadi Nabi SAW meyakinkan pamannya bahwa kalimat itu akan bermanfaat untuknya, karena nanti kalimat itu akan dijadikan Rasulullah SAW sebagai hujjah, sebagai bukti bahwa pamannya telah masuk Islam. Li'annahu law qalaha fi tilkal hal, karena seandainya Abu Talib mengucapkannya La ilaha illallah pada kondisi tersebut, mu'taqidan ma dallat alaihi, dengan meyakini apa yang ditunjukkan olehnya dari kalimat tersebut, minan nafyi wal isbat, berupa peniadaan dan penetapan, peniadaan sekutu bagi selain bagi Allah dan penetapan hanya Allah lah yang berhak disembah. Maka kalau Abu Talib mengucapkannya dengan meyakininya, laqubilat minhu, tentu akan diterima. Jadi ucapan Abu Talib itu akan diterima oleh Allah, wa dakhala fil Islam, sehingga Abu Talib bisa masuk ke dalam Islam. Dan tentu saja ketika seseorang mati di atas Islam, maka ini akan menjadikan sebab dia masuk surga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini wasiat Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, karena mati dalam keadaan muslim dan Islamnya tidak batal, maka ini jaminan surga. Ya, baik masuk surga secara langsung karena Allah memberikan keutamaan dan karunia baginya, maupun masuk surga setelah
dihukum dosa-dosanya. Jika orang tersebut datang kepada Allah dengan membawa dosa, lalu Allah tidak ampuni dosanya, tetapi itu bukan dosa syirik, maka setelah dosanya diproses ya dengan hukuman siksa, maka suatu ketika pasti ia akan dimasukkan ke dalam surga. Maka ini pentingnya mati di atas Islam. Maka Nabi SAW berupaya untuk kebaikan Abu Thalib agar ia mati dalam keadaan Islam dengan mengucapkan La ilaha illallah. Soal, pertanyaan, ma hiya millatu Abdul Muttalib? Apa agamanya Abdul Muttalib? Ya, apa agamanya Abdul Muttalib? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa pertanyaan ini muncul? Kenapa al-muallif membahas masalah ini? Apa agama Abdul Muttalib? Kenapa? Ini terkait dengan hadis yang sudah kita baca. Dan sengaja hadisnya tidak kita bacakan ulang untuk menghemat waktu. Hadisnya sudah kita bacakan pertemuan sebelumnya. Tapi setidaknya kan ada yang ingat toh. Nabi SAW datang, lalu di situ ada Abu Jahal, ya, dan Abdullah bin Abi Umayyah. Lalu Nabi mengatakan, Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju bika indallah. Lalu Abu Jahal dan temannya mengatakan, Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Ya, apakah kamu benci agamanya Abdul Muttalib? Terus Nabi mengulangi lagi, dan Abu Thalib pun akhirnya tidak menjawab, hingga akhirnya dia menjawab. Ya, hingga akhirnya dia menjawab. Nah, pertanyaannya, mengapa ya dibahas tentang hal ini? Apa agamanya Abdul Muttalib? Apa jawabannya jemaah? Kenapa pertanyaan ini muncul di dalam pembahasan kita seputar hadis? Kenapa? Gak ada yang tahu. Mengapa pertanyaan ini dibahas? Ini kita tidak membahas tentang syarah hadis kok, tidak. Hadisnya sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Secara garis besar sudah saya sampaikan tadi. Kalau saya lanjutkan nanti ketemu jawabannya. Hampir saja saya lanjutkan tadi. Ya. Kenapa ada pertanyaan ini? Kenapa kok dibahas agamanya Abdul Muttalib? Karena Nabi SAW tidak bisa membedakan, tidak bisa memberi hidayah. Ini tidak ada kaitannya dengan Nabi SAW. Ya, ini kaitannya dengan Abu Thalib. Kenapa? Karena siapa? Belum atau tidak? Tidak. Lebih tepatnya karena Abu Thalib mati di atas agama Abdul Muttalib. Kenapa pertanyaan dibahas? Karena Abu Thalib itu ketika mati mengatakan bal huwa ala millati Abdul Muttalib. Ketika ada yaitu tawaran dari Nabi SAW dan dari Abu Jahal, ucapkan la ilaha illallah dari Nabi SAW. Sedangkan Abu Jahal mengingatkan, apakah engkau benci dengan agama Abdul Muttalib? Ya, pilih mana? Ikut Muhammad atau ikut Abdul Muttalib? Akhirnya Abu Thalib menetapkan ikut agama Abdul Muttalib. Nah, sekarang apa agamanya Abdul Muttalib sehingga Abu Thalib tetap memilih hal itu? Jawabannya sederhana, hiya syirku billahi fi ilahiyatihi.
agamanya Abdul Muttalib adalah syirik kepada Allah di dalam uluhiyah. Ya, jadi Abu Thalib telah salah memilih jalan. Harusnya yang ia pilih adalah agama yang dibawa oleh keponakannya, yaitu tauhid, yaitu la ilaha illallah. Namun justru ia memilih agama syirik, yaitu agamanya Abdul Muttalib. Baik. Soal pertanyaan berikutnya. Ma makna qaulihi ta'ala? Apa makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina, dan seterusnya. Yang artinya tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabus sa'ir. Ya. Nah, apa makna ayat ini? Wa masababu nuzuliha, dan apa sebab diturunkannya? Sebab nuzulnya itu apa? Al-jawab, jawabannya, al-makna, makna ayat ini, ma yanbaghi lahum dzalik, tidak sepatutnya bagi mereka untuk yang demikian itu. Bagi siapa? Bagi nabi dan bagi orang-orang yang beriman. Artinya enggak boleh. Tidak sepatutnya itu artinya apa? Tidak boleh. Tidak boleh apa? Atas yang demikian itu, yaitu memintakan ampunan untuk orang musyrik. Ya, memintakan ampunan untuk orang musyrik. Itu orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh. Karena mereka telah dipastikan menjadi penghuni neraka. Orang yang berbuat syirik kepada Allah tidak akan masuk surga. Maka tidak ada artinya permohonan ampunan untuk mereka. Dan ini berbeda jika yang bersangkutan adalah orang yang beriman, maka ada manfaatnya jika Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkannya. Adapun orang-orang musyrik, maka tidak ada gunanya kita memintakan ampunan kepada Allah, karena Allah tidak akan mengampuninya. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Nah, ketika Allah sudah memastikan tidak ada ampun bagi pelaku kesyirikan, lalu kita memintakan ampun untuk mereka, maka tidak pantas. Ya, tidak patut. Maka nalin nabi walladzina amanu, tidak patut bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada orang musyrik, bagi orang musyrik. Wa huwa khabarun bi ma'na nahi, dan ayat ini yaitu kandungannya adalah khabar atau konteksnya adalah kabar berita, namun maknanya adalah larangan. Tidak sepatutnya itu maksudnya tidak boleh. Ya. Jadi larangan bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan kepada orang musyrik. Kemudian nazalat, ayat ini diturunkan. Jadi sababun nuzulnya, lamma arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-istighfara li'ammihi, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin
untuk memintakan ampunan untuk pamannya Abi Thalib. Karena apa? Pamannya Nabi SAW Abu Thalib ternyata memilih agama siapa tadi? Agamanya Abdul Muttalib. Dan agamanya Abdul Muttalib adalah syirik. Maka Nabi SAW masih berusaha untuk memintakan ampunan kepada Allah untuk pamannya. Ya, lalu turunlah ayat ini. Tidak patut bagi Nabi memintakan ampun untuk orang musyrik, meskipun mereka kerabat dekat, setelah jelas bahwa mereka adalah penghuni neraka. Demikian pula wa arada ba'du sahabati al-istighfara li abawaihi al-musyrikaini. Di antara sebab nuzul dari ayat ini juga karena sebagian sahabat ada yang ingin memintakan ampunan untuk kedua orang tuanya yang musyrik. Jadi selain Nabi ternyata ada sahabat yang lain, meskipun tidak dibahas di sini ya. Ya, jadi ada sahabat yang ingin untuk memintakan ampunan bagi kedua orang tuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kedua orang tuanya musyrik. Akan dilarang oleh Allah melalui ayat ini. Baik. Soal pertanyaan berikutnya. Ma hiyal hikmatu? Apa hikmahnya fi adami hidayati Abi Thalib, di dalam tidak mendapatkan hidayahnya Abu Thalib ilal Islam, kepada Islam. Jadi apa hikmahnya Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah Islam? Al-jawab, jawabannya, liyubayyinallahu li'ibadihi, yaitu agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan li'ibadihi kepada hamba-hambanya, anna dzalika, bahwasanya yang demikian itu, yaitu hidayah, ilaihi, itu milik Allah, itu miliknya. Ya. Jadi di antara hikmah Abu Thalib tidak masuk Islam ini untuk menegaskan bahwa hidayah itu hanya milik Allah. Karena kalau kita lihat dari sepanjang kehidupan Nabi SAW dan Abu Thalib, nampak-nampaknya hampir saja Abu Thalib itu masuk Islam. Karena Abu Thalib mendukung keponakannya, membela keponakannya, dan meyakini yang dibawa keponakannya adalah benar, meyakini agama yang dibawa oleh keponakannya adalah benar. Tapi yakin saja tidak cukup. Oleh karena itulah Ahlussunnah wal Jamaah menegaskan iman itu selain diyakini harus diucapkan dan diamalkan. Abu Thalib yakin Islam benar, tapi ini enggak cukup. Makanya Nabi SAW menuntut pamannya untuk apa? Qul, apa qul? Katakanlah. Nabi tidak mengatakan pamanku, yakinlah Islam yang benar. Bukan itu yang diminta Nabi SAW. Karena Nabi tahu pamannya sudah yakin Islam yang benar. Yang diinginkan oleh Nabi SAW adalah ucapan. Ya. Makanya syahadat masuk Islam itu sah kalau diucapkan.
Karena kalau cuma diyakini tanpa mau mengucapkan la ilaha illallah, belum sah keimanannya. Belum lagi harus mengamalkan konsekuensi keimanan. Namun setidaknya dalam kondisi Abu Thalib sementara itu cukuplah mengucapkan dan meyakini. Meyakininya sudah, mengucapkannya belum. Ya. Adapun untuk amal perbuatan dalam kondisi mendesak seperti itu, maka ini bisa dikesampingkan. Jadi Allah ingin menjelaskan kepada hamba-hambanya bahwa hidayah itu milik Allah. Wa huwal qadiru alaihi, dan dialah yang mampu. Allah lah yang mampu untuk memberikan hidayah. Duna siwa, bukan selainnya. Falau kana indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seandainya apabila hal itu, yaitu hidayah itu, indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bin hidayatil qulub, berupa hidayah hati, wa tafrijil qurub, dan menghilangkan kesedihan, wa maghfiratidz dzunub, dan pengampunan dosa, wan najati minal adzab, dan selamat dari siksa. Syai'un, kalau Nabi memiliki hidayah sedikit pun juga dalam perkara-perkara ini, lakana haqqan nasi bidzalik, tentu manusia yang paling pantas untuk mendapatkan yang demikian itu, wa aulahum, dan yang paling utama, bihi, dengannya, amru, adalah paman beliau, ya, alladzi kana yaqutuhu, karena paman beliau lah yang telah melindunginya, wa yahmihi, menjaganya, wa yansuruhu, menolongnya, wa yu'wihi, dan membantunya. Ya, jelas ini. Kalau seandainya hidayah itu milik Nabi, maka tentu pamannya sudah mendapatkan apa? Hidayah. Namun nyatanya tidak. Di akhir hayatnya pamannya justru memilih agama Abdul Muttalib, menunjukkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hidayah. Namun hidayah yang dimaksud hidayah apa? Ini sudah kita terangkan di pertemuan sebelumnya. Hidayah ada dua. Yang tidak bisa dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hidayah apa? Hidayah taufik. Adapun hidayah irsyad, Nabi bisa. Ya. Dan kemarin sudah apa? Kita bacakan ayatnya pula. Ya, wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la tahdi, sungguh bisa memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Ya, ini hidayah irsyad, hidayah menjelaskan, menerangkan, mengarahkan. Tapi hidayah hati untuk menerima pengarahan dan keterangan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah judul bab kita. Ya, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Dan perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimahullah, sudah kita ingatkan ya di pertemuan sebelumnya, salah panjang pendek baca ayat, salah makna. Ya, innaka la tahdi dengan innaka la tahdi. Ya, kalau la tahdi tidak bisa memberi hidayah. Kalau la tahdi sungguh bisa memberi hidayah. Mana yang benar? La tahdi atau la tahdi? Yang benar mana? La tahdi. Yang benar. Berarti la tahdi salah. Dua-duanya benar, sesuai dengan makna
hidayah. La tahdi, engkau tidak bisa memberi hidayah. Hidayah apa? Taufik. Kalau la tahdi, engkau bisa memberi hidayah. Hidayah irsyad. Ya. Jadi jangan salah membaca. Baik. Kemudian soal pertanyaan, Uzkur ma yustafadu min hadits Ibnul Musayyib al-mutaqaddim. Jelaskan apa yang bisa diambil faedah dari hadis Ibnul Musayyib al-mutaqaddim. Ya, hadis Sa'id bin al-Musayyib yang tadi kita singgung, yang sudah kita bacakan secara lengkap teksnya di pertemuan sebelumnya, dan kita ulang tadi secara singkat. Ya, kalau kita mau mengupas faedah hadis ini sebenarnya banyak sekali. Namun di sini al-mu'allif membawakan ada 6 faedah setidaknya. Jawabannya, yustafadu minhu, bisa diambil faedah dari hadis tersebut. Yang pertama, awalan jawazu iyadatil musyrik idza rujiya islamuhu. Jawazu bolehnya iyadatil musyrik, menjenguk orang musyrik, idza rujiya islamuhu, apabila diharapkan keislamannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maksud dari apabila diharapkan keislamannya itu, setidaknya apabila ada kesempatan untuk memberikan dakwah, ada kesempatan untuk mendakwahi, sehingga bisa jadi dia masuk Islam. Ya, maka ini diperbolehkan karena Nabi SAW menjenguk Abu Thalib. Namun meskipun tidak ada dugaan atau tidak ada momen kesempatan untuk menawarkan Islam, alias hanya sekedar menjenguk orang sakit, maka apakah hal itu tidak diperbolehkan? Ya, kalau di sini keterangannya boleh menjenguk orang sakit apabila ada kesempatan untuk mendakwakan Islam. Nah, kalau nggak ada kesempatan, kalau tidak memungkinkan untuk menyampaikan, apakah nggak boleh? Boleh nggak menjenguk orang musyrik yang sedang sakit? Boleh nggak? Boleh. Dasarnya apa? Jangan takut, jawab aja. Salah nggak apa-apa. Manusia tempatnya salah. Dasarnya apa? Boleh. Sebenarnya gampang. Kalau kenapa kok boleh? Jawab aja. Karena nggak ada larangannya. Karena ini masalah duniawi. Karena nggak ada larangannya. Nanti kalau ternyata ada larangannya, ya jadi ilmu kan gitu. Oh, salah jangan Pak, ada larangannya. Mana Ustaz? Baru sampai sih balas. Nanti tanya saya. Ya kan? Jadi ketika kita memahami sesuatu dan kita merasa nggak ada larangannya, ya jawab aja. Kenapa? Nggak ada larangannya. Oh, salah. Ada larangannya. Nah, ilmu baru bagi kita. Tapi kalau ternyata tidak ada larangannya, ya nggak mungkin kita berani melarang sesuatu yang memang tidak dilarang. Ya, dan setahu saya memang tidak ada larangannya. Terlebih terdapat hadis yang mengisyaratkan kalau Nabi SAW pernah menjenguk orang musyrik yang sedang sakit. Allah alam, saya lupa kisahnya bagaimana. Seingat saya anak kecil yang suka ngerjain Nabi SAW. Jadi Nabi sering dikerjain. Kalau Nabi lewat, anak ini selalu ngerjain Nabi SAW. Dia bukan muslim. Suatu ketika Nabi kehilangan dia. Biasanya lewat sini ada yang garai, ini kok nggak ada ya?
tanya kabar sedang sakit, dijenguklah ke rumahnya, mendatangi ayahnya, minta izin mau menjenguk si fulan anaknya yang sedang sakit. Dan dalam hadis tersebut setahu saya tidak ada pesan dakwah. Nah, ucapkan la ilallah, setahu saya tidak ada. Jadi murni untuk menunjukkan bahwa Nabi SAW itu menjenguk siapapun. Dan dengan sebab itu, dengan izin Allah, setahu saya anaknya pun masuk Islam dan ayahnya ridho. Nah, dari sini maka setidaknya perhatikan, kalaupun kita tidak bisa menyampaikan dakwah Islam, lalu kita ingin menjenguk seorang musyrik yang sedang sakit, setidaknya niatkan untuk menampakkan keindahan Islam. Oh, ternyata orang Islam seiling karo aku ya. Meskipun saya non muslim, ternyata dia mau datang ke rumah saya. Ya barangkali ini bisa disebab hatinya terbuka. Minimal nggak ganggu kita. Minimal baik dengan kita, sehingga kalau ada apa-apa ya kita tidak berhambat urusannya dan kita tidak difitnah. Ya, ternyata orang muslim baik ya, mau menjenguk tetangga yang sakit dan lain sebagainya, meskipun apa? Tidak seragam. Ya, jadi kesimpulannya boleh. Tapi kalau bisa menyampaikan pesan dakwah agar masuk Islam, itu lebih baik. Baik. Kemudian yang kedua, di antara yang bisa diambil faedah dari hadis ini, madarratu ashabis su'i 'alal insan, bahayanya ya, madarratu bahayanya ashabis su', teman-teman yang buruk, 'alal insani, bagi manusia. Sebagaimana dikatakan as-sahibu sahib. Sahib itu sahib. Sahib itu teman, sahib itu menyeret. Artinya teman itu bisa menyeret orang. Dan betapa banyak kita jumpai ya pergaulan-pergaulan di masa kini berubah karena salah pertemanan. Awalnya tidak kenal dengan maksiat, tapi karena temannya ahli maksiat, ia pun dikenalkan dengan maksiat. Ya. Nah, ini kita ambil dari mana? Kita ambil dari pertemanan Abu Thalib dengan Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, yang dua orang ini adalah musuh yang besar, musuhnya Nabi SAW yang sangat besar. Artinya apa? Artinya jika seandainya dua orang ini tidak menjadi temannya Abu Thalib, sehingga momen-momen terakhir ya dari kehidupan Abu Thalib hanya ditemani Nabi SAW, mungkin bisa beda. Ya, mungkin bisa beda apa hasilnya. Karena apa? Ketika Nabi SAW mengatakan ya ammi, paman ucapkan la ilaha illallah, awalnya berpikir, tapi karena ada dua temannya, terpengaruh lagi. Ya, hal targhabu an millati Abdul Muthalib, kamu benci agama nenek moyangmu. Jadi terpengaruh. Ya, sehingga keberadaan Nabi SAW terkalahkan dengan dampak buruk dari dua temannya yang jahat. Maka bahaya berteman dengan orang yang tidak baik. Sehingga Nabi SAW mempermisalkan dengan syarat indah, teman yang buruk itu seperti berteman dengan pandai besi. Kalau tidak meropek atau membakar kita apinya secara langsung, setidaknya kita mencium aroma busuknya. Artinya kalau keburukannya tidak langsung menular ke kita, minimalnya kita mendapatkan nama buruknya. Ya, jadi apa? Kerugian yang didapatkan kalau berteman dengan orang yang tidak baik. Sudah ada dulu ya. Tonton bisa ada terlebih dahulu. Lanjutkan setelah ada insyaallah. Lanjutkan sedikit. Yang ketiga, salisan, di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini, berkata al-mu'allif rahimahullah ta'ala,
madarratu ta'zimil aslafi wal akabiri. Bahayanya mengagungkan para pendahulu dan para pembesar. Ya. Jadi bahaya apabila seseorang itu berlebihan di dalam mengagungkan para pendahulu dan para pembesar. Kalau pendahulu dan pembesar itu saleh, maka cukup kita ikuti jejaknya. Cukup kita ikuti arahan-arahannya. Jangan sampai kita terlalu mengagungkannya. InsyaAllah pembahasan ini akan dibahas setelahnya. Di antara hal yang menjadi sebab anak Adam kufur adalah ghulu, ya, bersikap melampaui batas terhadap orang-orang saleh yang telah mendahului kita. Ya, jadi mengagungkan para pendahulu dan para pembesar itu bahaya, karena bisa menjadikan seseorang menolak kebenaran. Sebagaimana kisah Abu Thalib menolak la ilaha illallah karena merasa agama Abdul Muthalib itu agama yang patut untuk diikuti. Rabi'an, yang keempat, annal a'mala bil khawatim, bahwasanya amalan-amalan itu tergantung khawatim, apa? Akhirnya. Tergantung khotimahnya. Kalau husnul khatimah, alhamdulillah. Tapi kalau su'ul khatimah, ini yang bahaya. Dan Abu Thalib mengakhiri kehidupannya dengan su'ul khatimah, akhir yang buruk. Kenapa? Karena dia lebih memilih agama Abdul Muthalib dibanding bersyahadat la ilaha illallah. Maka ini akan menjadi apa? Penentu seseorang, sekaligus nasihat bagi kita semua. Ya, saat ini kita mungkin alhamdulillah mendapatkan hidayah Islam, sunnah, tapi siapa yang tahu akhir kehidupan kita? Siapa yang tahu, siapa yang bisa menjamin kita tetap istiqamah di atas tauhid dan sunnah? Tidak ada yang menjamin. Tapi ada upayanya, ada caranya. Di antaranya ya istiqamah di dalam menuntut ilmu. Inilah yang akan mengingatkan kita, mencambuk kita, meluruskan kita kalau kita sedang lalai. Ya, ketika menghadapi masalah dalam hidup, datang ke majelis ilmu, lalu disampaikan hadis dan ayat, seakan-akan ini apa? Pengingat, oh iya benar ya. Ya, itu cara kita menjaga agar senantiasa istiqomah. Jadi ada yang ingatkan. Kalau bukan di majelis ilmu, di mana lagi kita bisa saling mengingatkan? Ya, karena kita nggak tahu kapan kematian itu menjemput kita. Ya kalau habis ngaji, ya kalau habis sholat, kalau ternyata kita sedang jauh dan iman kita sedang kurang mendapatkan chestnya, ya kurang mendapatkan setrumannya karena jauh dari majelis ilmu. Apa nggak ada kemungkinan jatuh pada penyimpangan, apalagi jatuh pada kesyirikan, waliyadzubillah. Ya, karena ilmu itu butuh diingatkan, amal itu butuh senantiasa dijaga. Dan cara menjaganya dengan memotivasi. Dan di mana tempatnya? Di majelis ilmu. Khamisan, yang kelima, ar-raddu ala man za'ama islama Abdul Muttalib. Ar-raddu, bantahan, ala man za'ama, atas orang yang mengklaim Islam Abdul Muttalib, Islamnya Abdul Muttalib. Ya, mungkin ada sebagian kalangan yang mengira Abdul Muttalib itu seorang Muslim. Maka jawabannya salah. Tetapi kan kakek Nabi, kembali lagi,
tidak menjamin keluarga Nabi itu muslim. Ya, kecintaan kita kepada Nabi SAW jangan sampai menjadikan kita lancang di dalam berpendapat. Ya, perasaan kita pinginnya Abdul Muttalib Islam, pinginnya Abu Thalib Islam. Tapi ketika Nabi SAW sudah menjelaskan kondisi mereka, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali mengikuti yang lebih tahu tentang kondisi mereka. Nabi SAW, kita nggak tahu apa-apa. Kita tahunya dari Nabi SAW, dan kita tidak berani menentang Nabi SAW. Masa Nabi mengatakan agamanya Abdul Muttalib itu musyrik, lalu kita katakan muslim? Ya, demi mengagungkan kakek Nabi, kita rela membantah Nabi kita sendiri. Tentu keliru. Ya, maka ada pernyataan musyrik. Agama Abdul Muttalib musyrik, mana ada pernyataannya? Ya, orang yang cerdas akan melihat hadis ini jelas. Ketika Abu Thalib mengatakan bal huwa ala millati Abdul Muttalib, maka reaksi Nabi langsung apa? Aku akan mintakan ampunan bagi dirimu kepada Allah SWT. Berarti apa? Pemilihan Abu Thalib kepada agama Abdul Muttalib itu menjadikan dia tidak dianggap seorang muslim. Makanya Nabi SAW memintakan ampunan. Kalau seandainya agamanya Abdul Muttalib itu Islam, Nabi akan lega, alhamdulillah pamanku milih agamanya Abdul Muttalib. Tapi itukah yang terjadi? Tidak. Reaksi Nabi SAW ketika pamannya Abu Thalib memilih agama Abdul Muttalib, la astaghfirullah, aku akan memintakan ampunan untukmu wahai paman. Berarti salah nggak pilihannya? Salah. Ya, salah. Karena Nabi apa? Memintakan ampunan. Itu pun akhirnya dilarang dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jelas di dalam ayatnya, maka nalin nabiyyi wal ladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Allah yang bilang, tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan terhadap orang musyrik. Siapa yang meninggal? Abu Thalib. Memilih agama siapa? Agama Abdul Muttalib. Sama. Ya, jadi hendaknya kita berpikir yang sederhana gitu ya. Jangan keras kepala menuntut mana perkataan Abdul Muttalib musyrik yang nggak dapat kalau di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis secara langsung. Tapi isyarat-isyarat ini, kejadian-kejadian ini kalau kita runtutkan jelas arahnya. Ya, jelas. Jadi agamanya Abdul Muttalib itu musyrik. Baik, yang terakhir hadisan tahrimul istighfar lil musyrikin. Tahrim, pengharaman atau haramnya al-istighfar, memintakan ampun lil musyrikin, terhadap orang-orang musyrik, wa muwalatihim, dan berloyal kepada mereka, wa mahabbatihim, dan mencintai mereka, li'annahu, karena idza hurrimal istighfaru lahum, apabila diharamkan memintakan ampun untuk mereka, famualatuhum wa mahabbatuhum aula, maka loyal terhadap mereka dan mencintai mereka tentu lebih utama. Lebih utama untuk apa? Diharamkan. Memintakan ampunan saja haram, apalagi loyal dan mencintai. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah akhir dari pembahasan kita pada bab yang ke-18. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, bab ke-19 biidznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan, tafadhal silakan. Namanya agama tadi musyrik lebih tepatnya musyrik. Musyrik